Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yakobus Octavianus Socaya Putra dengan NIM 23051204332. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika angkatan 23 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi materi sains komputasi yang telah diajarkan oleh dosen saya. Nama materinya adalah Multiple Linear Regression. Dan di sini multiple linear regression saya implementasikan untuk memprediksi harga dari senjata api yang ada di dunia. Jadi sebelumnya multiple linear regression ini adalah seperti regresi linear pada biasanya, namun di sini multiple. Jadi terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Dan biasa variabel terikat itu nama variabel itu Y. Tapi kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Namanya adalah biasa dinamakan variabel X. Dan di sini otomatis karena dia multiple linear regression, saya memakai 4X yang mengindikasikan bahwa ke-4X ini menyebabkan perubahan harga atau mungkin mempengaruhi harga dari si senjata ini. Dan senjata ini saya jadikan variabel Y. Latar belakangnya, kenapa saya memilih untuk memprediksi harga senjata api, dikarenakan hanya sekedar ketertarikan pribadi saja, karena saya dari kecil ya suka bermain game, lalu juga suka menonton video-video militer seperti itu. Jadi saya memiliki ketertarikan pribadi dan juga saya sangat terkesima melihat perkembangan senjata dari tahun ke tahun, di mana pada zaman dahulu masyarakat hanya menggunakan senjata itu hanya untuk berburu dengan menggunakan bahan yang sederhana dari batu, dari kayu yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat melakukan suatu serangan ke hewan buruan. Dan sampai sekarang senjata bahkan bisa digunakan untuk melawan tindak kejahatan. Lalu yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan juga otomatisasi senjata api yang pesat sekali tiap tahunnya, di mana pada zaman dahulu senjata api itu hanya memiliki satu magazin berisi satu peluru, sehingga kalau kita menggunakannya itu kita harus melakukan pengisian ulang dengan waktu yang lama. Sampai sekarang yang terbaru itu adalah senjata api dengan isi peluru yang sangat banyak gitu, di mana pada saat dipakai itu pasti efisien sekali dan juga meningkatnya akurasi senjata yang dihasilkan. Akurasi senjata yang sangat meningkat ini tentunya akan sangat efektif sekali jika dipakai untuk perang, untuk perlindungan diri sendiri, atau untuk melawan kejahatan. Dan itu saja latar belakang untuk topik pada hari ini. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, di sini datasetnya ada variabel terikat dan bebas. Untuk terikat sendiri yaitu variabel Y, itu saya memakai price in dollar. Ini itu harga senjata dalam dolar. Dan variabel bebasnya itu ada age in years. Ini itu tahun senjata itu diproduksi, berapa tahun gitu. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada weight in kilograms. Ini tuh berat dalam satuan kilogram. Lalu di sini ada muzzle velocity in meter per second. Ini itu adalah kecepatan dari proyektil atau kecepatan dari peluru pada saat dikeluarkan dari moncong senjata itu sendiri gitu. Dan yang terakhir ini adalah max range in meter. Ini itu adalah jarak efektif maksimal yang bisa dihasilkan oleh senjata yang digunakan. Dan dalam hal ini saya ukur dengan satuan meter. Dan juga senjata ini, max range ini itu adalah seperti yang saya bilang tadi, jarak maksimal
efektif yang dihasilkan dari senjata tersebut untuk mengeluarkan peluru sebelum pelurunya itu terkena berbagai macam efek seperti gesekan antar udara yang menyebabkan akurasinya kurang dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh saya melakukan proses manualisasi. Yang pertama itu saya tata dulu datanya di dalam Excel supaya gampang dan rapi aja. Di sini variabel X-nya saya susun, lalu variabel Y-nya, lalu masing-masing dari variabel X ini saya kuadratkan, dan juga masing-masing dari variabel X ini saya kalikan satu dengan yang lainnya. Lalu saya kalikan juga setiap variabel X dengan Y. Lalu di sini variabel Y-nya juga saya kuadratkan. Di sini untuk menghitung prediksi. Di sini untuk menghitung harga asli dikurang harga prediksi. Dan juga ini rata-ratanya. Ini harga prediksi dibagi harga banyaknya data. Di sini saya buat dulu namanya augmented matrix. Di sini itu adalah sebuah bentuk matrix yang nanti akan dilakukan eliminasi Gauss ya. Susunannya seperti ini sesuai yang ada di PPT. Tinggal karena tadi kita kan sudah menyusun ya di Excel, jadi ya tinggal masukkan aja nilai-nilainya ngikutin aturan yang ada di sini dan bentuknya seperti ini. Lalu kita eliminasi Gauss. Jadi kita eliminasi Gauss-nya sampai bentuk bawahnya itu seperti ini. 0, 0, lalu di sini ada 1. Dari yang pertama seperti ini menjadi seperti ini dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jika sudah, maka kita mencari nilai alfa, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Dan untuk beta 4 di sini itu kita cari dari hasil ini, angka ini dibagi angka ini. Ketemu 5,785. Lalu kita cari beta 3, didapatkan dari 8,57 yang ada di sini, dikurangi dengan 1,15 dikali 5,75 hasil dari beta 4 ini. Lalu untuk B2, B2-nya itu 537,23 kita kurangi dengan hasil perkalian dari 32,51 dikali dengan hasil dari B3 ini, beta 3 maksudnya, dikurangi 39,52 itu dari sini dikali dengan hasilnya beta 4. Nanti ketemu hasilnya segini. Dan untuk B1 ini itu 89,96 kita kurangi dengan 10,34 kita kalikan dengan beta 3 lalu dikurangi dengan 9,797 dikali dengan 5,785 hasil dari beta 4 dikurangi dengan 0,2927 kita kalikan dengan hasilnya si beta 2 tadi, ketemu hasilnya segini. Lalu kalau sudah, baru kita cari alfanya. Alfanya adalah 2140, kita kurangi dengan hasil perkalian 860,2 kita kalikan dengan hasil beta 3, lalu 664,4 ini kita kalikan dengan hasil beta 4, lalu yang ini 4,638 kita kalikan dengan hasil beta 2, dan 8,74 kita kalikan dengan 58,59 ini kita dapat dari beta 1. Baru ketemu hasil alfanya segini. Lalu kita jabarkan ya. Alfanya itu segini, min 4340,91, beta 1-nya min 58,59, beta 2-nya 246,22, beta 3-nya 1,917, dan yang terakhir beta 4 5,785. Lalu kita akan membuat persamaan untuk mencari nilai prediksi. Ini tinggal kita masukin aja, kita jadikan persamaan ya. Alfa kita taruh dikurangi beta 1, kita kasih di sini variabel X1, masukin beta 2-nya, lalu kita kasih sini variabel 2, kita kasih beta 3, kita masukkan variabel 3, X3, masukkan beta 4, lalu kita kasih X4. Nah, setelah kita jadikan persamaan ini,
Nanti X1, X2, X3, X4-nya ini kita substitusikan gitu ya dengan nilai yang ada di Excel tadi. Nilai dari masing-masing X1, masing-masing X2, masing-masing X3, masing-masing X4. Baru kita bisa mendapatkan nilai prediksi. Nah, selalu jadi tadi, nah ini baru kita bisa mencari si prediksinya ini tadi. Terus kalau sudah kita nyari evaluasi performanya, saya di sini memakai metode MSE, MAPE, dan RMSE. Di sini harusnya MSE dulu, cuman karena di rumusnya MSE ini ada RSS, dibagi banyak data, berarti kita hitung dulu RSS-nya. Seperti ini rumusnya, lalu kita dapatkan nilainya segini. Ini tuh sekitar 321 juta. Lalu kita masukkan ke nilainya RSS ini untuk mencari MSE, kita bagikan dengan banyaknya data itu 50, hasilnya segini. Lalu kita cari MAPE, rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Ini didapatkan dari Excel tadi, makanya itu pentingnya kita menggunakan Excel itu supaya gampang. Yaudah seperti ini, hasilnya 3,35 dikali 10 pangkat min 3. Intinya di sini MSE-nya rumusnya akar dari RSS dibagi N, banyak data, hasilnya segini. Sekitar 2534,7 sekian. Nah, kesimpulannya, model regresi MAPE ini performanya itu cukup baik dalam persentase kesalahan yang sangat kecil. Seperti yang bisa dilihat segini, hasilnya itu 3,35 dikali 10 pangkat min 3. Atau jika dijadikan persen itu 0,335%. Namun dengan MSE dan RMSE yang cukup tinggi, nih RMSE dan MSE yang cukup tinggi ya, ini itu sekitar 6 juta, ini tuh 2.500. Model ini tuh punya beberapa kesalahan prediksi yang cukup signifikan dalam nilai-nilai tersebut, dalam nilai-nilai absolut. Jadi mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.